Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in zakatun ay sadaqatun wa zakatul jasadi as-sawmu wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli syai'in, sesuatu, setiap sesuatu, zakatun, ada zakatnya. Likulli syai'in, setiap sesuatu ada zakatnya. Wa zakatul jasadi, dan zakatnya tubuh. As-sawmu adalah puasa. Oke, dengerin. Kenapa zat kita, tubuh kita perlu dizakati? Cara menzakati tubuh kita adalah dengan cara berpuasa. Analoginya kayak gini. Jadi ibarat kalau kita kaji zakat menurut bahasa itu apa? Suci, berkah, tumbuh, bagus, meningkat, berkembang, apa lagi? Segala sesuatu yang dikeluarkan zakatnya maka akan menjadi suci, subur, berkah, apa lagi? Bagus dan meningkat. Sama dengan halnya tubuh kita. Bila tubuh kita sudah dizakati dengan yang namanya puasa, maka tubuh kita akan menjadi sehat, betul? Dalilnya jelas. Sumu tasihu. Puasalah kalian, pasti kalian bakal mafhum mukhalafahnya, siapa saja yang ingin sehat berarti maka orang yang rajin puasa baik sunnah maupun wajib, dengerin. Nih ya, kalau kalian Ustaz kasih resep nih. Siapa di antara kalian kelas 7 sampai kelas 11 yang suka masih kalau mandi pakai sabun muka? Siapa ya? Yang mukanya jerawatan siapa ini? Woi. Yang mukanya suka jerawatan, dengerin. Woi. Ini ada resep khusus, kagak usah kalian beli apa? Skincare cowok kagak usah. Resepnya cuma satu, rajin puasa, insyaallah mukanya kayak Ustaz kayak ini nih. Ya. Karena apa? Orang yang puasa menjadi sehat, jadi bersih tuh muka kita. Muka jadi berseri-seri, ya enggak? Yang awalnya kayak agak gelap jadi terangan dikit. Oke? Karena apa? Orang yang sedang melaksanakan puasa, dengerin ya.
Jadi di dalam tubuh kita itu ada namanya makanan ya yang diserap. Jadi kalau kita kagak puasa, dengerin. Jadi kadar asam yang ada di tubuh kita itu fungsinya yang mana memproduksi ya. Itu semuanya itu jadi sehat, artinya apa? Libur sel tubuh kita itu bekerjanya. Jadi ibarat lemak-lemak kita ya, lemak-lemak kita yang dalam tubuh kita ini kalau kita puasa nih lemaknya jadi apa ya? Jadi apa ya? Terbakar. Karena apa yang bikin muka kita maaf jerawatan itu gara-gara kita makannya berlemak, beda sama puasa. Maka cara yang paling tepat untuk mempertampan muka kita yaitu rajin beda. Jadi kalau orang puasa sama tidak lu beda ya, mukanya berseri yang lihat aja enak, adem ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan umur panjang bisa puasa full 30 hari. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Oke lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, naumus shaimi naumus shaimi ibadatun wasamtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'a'uhu mustajabun wa zambuhu maghfurun. Dengerin, Nabi Muhammad SAW bersabda, naumus shaimi, tidurnya orang yang puasa, baik puasa fardu maupun puasa sunnah adalah hukumnya ibadatun, ibadah. Tapi dengan cara catatan tidurnya bukan meninggalkan kewajiban. Mentang-mentang tidurnya orang puasa itu ibadah, saat waktunya sholat tiba kalian tidur. Astagfirullah. Itu bukan malah ibadah, tapi berdosa. Oke. Lanjut. Wasamtu tasbihun, diamnya bernilai tasbih, pahala tasbih. Jadi diamnya kita dari jam 5 pagi sampai jam 6, kalau kita diam itu dihitung bernilai ibadah. Dengan catatan diam kita menahan dari perbuatan yang menggugurkan pahala puasa. Contoh, kagak boleh bohong, kagak boleh ngebully, ngatain temennya, apalagi gibah, jangan. Ya mending diem, karena diam kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nilai ibadah. Enak gak? Makanya kalau lagi puasa diam baik. Selagi teman kalian ngajak gibah orang, kalian diam aja. Jawab ana shaimun, bilang ana shaimun. Karena diamnya orang yang berpuasa bernilai bacaan tasbih di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
wa amaluhu mudha'afun. Semua amal baiknya, yang kecil, yang besar, yang sedang, semua dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hati-hati, puasa-puasa kalian amal, ngerjain amal jelek, amal buruk, hati-hati, hati sama, siksanya double. Hati-hati ya. Kalau ibarat kita di puasa, bulan puasa kayak gini ngaji nih ya, ngaji ya. Jadi yang dengerin, jadi yang disebut amal ibadah kita itu bukan pas lagi kita puasa, tapi di bulan Ramadan ini malam kalau kita tarawih pahalanya berlipat-lipat. Ya, nggak cuman lagi puasa doang, kita baca Quran ya, habis ngaji ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Yang penting masih dalam ranah bulan suci Ramadan. Wa du'a'uhu mustajabun, dan doa orang yang puasa mustajab. Dengerin nih, dengerin. Biar kalian itu kalau doa, dengerin nih, saya kasih rumus. Walaupun doanya orang yang berpuasa mustajab, dengerin ya. Tapi doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah bukan semau kita, tahu nggak? Sekarang Ustaz mau nanya, jujur, hari ini malam ini kalian minta apa sama Allah? Hari ini malam ini kalian minta apa sama Allah? Duit berapa juta? 2 juta. Sekarang kira-kira dijawab Allah nggak? Oh insya Allah. Kalau jawab berarti sekarang dikasih. Dengerin nih ya. Jadi yang disebut doa mustajabah itu, dengerin, doa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ijabah sesuai, terserah Allah. Paham nggak? Jadi kalau kita kita dari kecil, dari kelas 1 mondok di sini yang udah kelas 11 ya. Ya Allah, pagi, siang, sore, malam saya minta sama Allah, kok kagak dikabul-kabul nih, gimana nih ya Allah? Jadi yang disebut doa mustajab itu doa yang Allah ijabah, gitu loh. Berdasarkan kebutuhan kita sekarang. Sekarang dengerin ya. Contoh kalian sekarang malam ini, ya Allah saya ingin jadi orang sukses, jadi orang besar, jadi kiai. Sekarang Ustaz mau nanya, dengerin. Kemudian sekarang kalian dikasih semuanya oleh Allah, mustahil kalian berada di sini, mustahil. Ya ngapain? Udah punya semua segalanya. Betul nggak? Makanya Allah kasih itu sesuai kadar kebutuhan kita sekarang. Paham nggak nih? Paham nggak? Jadi doa itu bukan semau kita, tapi itu ijabah doa adalah hak prerogatif Allah. Terserah mayasya, mau Allah kasih apa bentuknya. Yang penting kita sebagai orang yang mukmin harus yakin dan percaya, bahwasanya semua doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah, yang kita mintakan kepada Allah, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Kalau toh Allah nggak kabulkan sekarang di dunia, kelak kita yakin pasti ada ijabah doa.
Yang belum Allah kasih ijabah di dunia, di akhirat akan dikasih. Kita yakin sama Allah. Maka doanya orang yang berpuasa pasti mustajab. Oke. Yakin gak kalian? Yakin gak? Yakin. Oke. Wa dzambuhu maghfurun. Dan dosa-dosanya orang yang berpuasa itu langsung diampuni oleh Allah. Tapi dosa yang kecil, bukan yang besar. Kalau besar harus taubat dulu. Harus taubat. Bayangin kalian sekarang udah hari keberapa kita puasa? Berapa? Hari kelima ya. Alhamdulillah 4 udah lewat ya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita yang sudah berlalu 4 hari yang lalu dan puasa yang tahun lalu itu Allah ampuni. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, dengerin ya, dengerin. Tadi sedikit nambahin. Karena kita disuruh minta sama Allah tadi ya. Ud'uni astajib. Ud'uni astajib. Mintalah kalian kepadaku maka Allah akan kabulkan. Jadi mumpung lagi nih ya, mumpung kita berjumpa di bulan Ramadan, doa-doa kita mustajab ya. Kita minta yang baik-baik, yang maslahat untuk diri kita, khususnya kedua orang tua kita, apalagi guru-guru kita. Kita belajar di sini pondok kita mintakan sama Allah mumpung lagi bulan Ramadan ya. Karena janji Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib. Allah berjanji kalau kalian minta sama Allah, Allah akan kabulkan. Mudah-mudahan permintaan kita di bulan Ramadan ini Allah kabulkan. Amin. Allahumma amin. Kemudian janji Allah lagi, yaitu dosa-dosa kita, dengerin. Khususnya orang yang berpuasa Allah ampuni. Ini termasuk daripada janji Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Surat apa yang tahu? Woi, ada yang tahu surat apa? Al-Anfal. Coba. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dengerin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan sesekali tidak akan pernah mengazab suatu kaum, santri, ustadz, kiai, apalagi penduduk di suatu wilayah tersebut. Dengerin. Manakala dia mau meminta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka janji Allah, orang yang berpuasa minta ampun sama Allah, langsung Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni. Amin Allahumma amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, khususnya dosa yang kecil, Allah ampuni. Dosa-dosa kedua orang tua kita Allah ampuni. Dosa-dosa guru-guru kita Allah ampuni. Dan semua orang yang pernah berbuat baik kepada kita, mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi'u asyara. Nah, Al-babur rabi'u asyara fi fadilatil fariidati. Min
Oke, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ke-14 tentang fadilah keutamaan ibadah fardu, yakni salat fardu dan amal-amal yang dilakukan bersamanya. Jadi kita akan bahas salat fardu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal Islamu ala khamsin, buniyal Islamu, Islam didirikan ala khamsin, atas lima perkara, yaitu yang pertama syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, mendirikan, wa ita'iz zakat, bayar zakat, wa hajjil baiti, pergi haji, wa shaumi ramadhana, dan puasa. Sekarang pertanyaannya, salat itu rukun Islam yang keberapa? Yang ke Oke. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sallu khamsakum wa zaku amwalakum wa sumu syahrakum wa hujju baita rabbikum tadkhulu jannata rabbikum bighairi hisabin. Baik, sebelum Ustaz jelasin hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan bahas tentang sholat. Sholat, tahu ibadah sholat? Tahu? Woi, tahu sholat? Sholat itu apa? Woi, sholat itu apa? Sholat? Aqwalun wa af'alun, terus ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, muftatahatun bit takbir, terus wa muhtatamun bit taslim. Jadi ucapan-ucapan yang disebut rukun qauli dan rukun fi'li
yang mana diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sedikit Ustadz mau jelasin. Dengerin. Hari ini kita akan bahas tentang keutamaan sholat. Dengerin ya. Jadi kalau kita ingin hidupnya tenang, apalagi damai, apalagi tentram, apalagi nyaman, apalagi bahagia, apalagi santai, apalagi woi dengerin. Maka cara yang paling nikmat untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan cara melakukan ibadah sholat lima waktu. Pertanyaannya dengerin, kenapa sih dari rukun Islam yang 5 itu yang paling diprioritaskan dari syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itu kenapa sholat? Ada yang bisa jawab? Iya, kenapa? Kenapa dari rukun Islam yang 5 yang paling diprioritaskan itu kok sholat? Ada yang tahu? Kenapa sholat sangat penting? As-sholatu imaduddin. Terus ya apa lagi? Ya, oke, baik. Apaan? Ya, karena sholat adalah oleh-oleh pertama di mana tepatnya malam 27 Rajab yang disebut Isra Mi'raj. Awal mula ya benar, tapi dengerin. Kenapa? Karena awwalu ma yuhassabuhu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Jadi kelak dia nanti kalau kita udah meninggal dunia, yang mudah-mudahan panjang umur ya. Jadi kelak di yaumil qiyamah itu ketika semua orang meninggal dunia, amalnya berputus ya, di hari kiamat yang dihisab pertama adalah sholat kagak ente. Sholatnya gimana? Asal-asalan apa sholat beneran? Siapa yang suka kalau sholat masih bercanda? Siapa? Sholat jangan buat candaan, sholat itu serius. Karena amalan yang bakal hisab kelak kita adalah sholat kita. Fa'in sholahat sholah amalahu sa'iru amalihi, wa'in fasadat fasada sa'iru amalihi. Karena apa sebabnya? Karena sholatnya, kalau kita sholatnya baik, memenuhi syarat rukunnya sholat, tahu yang membatalkan sholat, sholatnya sesuai syariat yang diingat oleh Allah dan Rasul, itu namanya sholat yang baik. Maka seluruh amal kita, baca Quran, taklim, ngaji, sekolah, apalagi itu jadi baik semua. Tapi kalau sholatnya kita jelek, asal-asalan sholat, masih suka jawil-jawil, apalagi ngobrol, sholat agak tahu batalnya sholat, maka rangkaian ibadah yang kita lakukan semua jadi buruk. Artinya buruk, akan diterima oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
bersabda, "Shallu khamsatakum." Salatlah 5 waktu kalian. Salatlah 5 waktu kalian. Jadi kalian disuruh salat 5 waktu. Wa zaku amwalikum, zakatilah harta kalian. Salat 5 waktulah kalian, zakatilah harta kalian. Wasummu syahrakum, dan puasailah bulan Ramadan kalian. Wa hujju baita rabbikum, dan berhajilah di rumah Tuhan kalian. Maka kalau kalian sudah menjalankan sholat, membayar zakat, mengerjakan puasa Ramadan, dan pergi haji, jika mampu tadkhulu, maka masuklah kalian jannata rabbikum, ke dalam surganya Tuhan kalian. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Dah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad din, wa man tarakaha faqad hadamad din. Nabi SAW bersabda, salat adalah tiang agama atau pilar agama. Faman aqama'a, barang siapa yang menegakkannya, faqad aqamaddin, maka ia telah menegakkan agama. Wa man taraka, dan siapa yang meninggalkannya, faqad hadamaddin, maka ia telah merobohkan agama ya. Jadi kuncinya agama kita ternyata di sholat kita. Kalian jelas sudah pernah lihat di video-video ya, di Instagram lewat, di IG, di WA, apalagi itu ada sebuah gambaran, ibarat kita pegang botol, coba dipegang. Ibarat nih ya, maaf, ini kan syahadat, sholat kedua ya, ketiga, zakat, yang keempat puasa, yang kelima, coba pinjam botol lo, botol siapa tuh botol lo, pinjam, botolnya. Oke ya, dengerin. Rukun Islam ada berapa? Rasulullah SAW bersabda, as-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama. Ibaratkan tiang, bukan botol ya, tiang, dengerin. Oke, ini 5 rukun Islam, kita pegang botol tiang itu ya. Sekarang Ustaz mau nanya, kalian udah mampu untuk pergi haji belum? Berarti Ustadz lepas ya. Nih rukun 5 haji. Sekarang Ustadz mau nanya, ini ada orang Islam, kalian puasa nggak? Puasa. Ustadz ngomong orang yang nggak puasa, ngaku Islam nggak puasa, berarti lepas 1. Tinggal berapa nih? Tuh lepas ya. Sekarang aneh, puasa kagak mau, ya kan?
giliran lebaran sholat awal di depan. Allahu Akbar. Zakatnya kagak mau bayar, berarti tinggal 2. Tinggal berapa nih rukun Islamnya? Kalian sholat gak? Woi, sholat gak? Sholat. Ustaz ngomongin yang gak sholat ya. Oh, woi, kagak sholat tuh. Lepas, kira-kira jatuh gak nih? Jatuh gak nih? Tiang ini roboh kagak? Roboh kagak? Barang siapa yang mendirikan sholat, menegakkan sholat, maka ia faqad aqamadin. Tapi barang siapa wa man tarakaha faqad adamadin. Apa yang terjadi jika orang muslim, KTP-nya muslim, tapi dia meninggalkan sholat, apa yang terjadi? 1, 2, 3. Coba, bahaya nggak tuh? Bahaya nggak tuh? Makanya pesan Ustaz ya, di liburan kalian. Ustaz tahu kok siapa kalau liburan males sholat, siapa tahu? Ustaz tahu siapa orangnya kalau apalagi ini. Kalian tak liburan ya. 10 hari di rumah, awas kagak sholat wajib terawih, awas ya. Berarti kalian sama aja tarokah. Tarokah apa tarokah? Merobohkan, meninggalkan sholat, faqad hadamadin. Hati-hati. Cepak. Mohon maaf nih cepak nih jatuhin. Ya. Oke, wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu idza salat khamsaha wa zakat malaha wa shamat syahraha wa hajjat baita rabbiha wa ata'at ba'laha wa hsanat farjaha. Dengerin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'al mar'atu", ini perempuan, wanita, idza salat khamsaha, apabila wanita mengerjakan salat 5 waktu. Terus salat 5 waktu salat yang fardu ya. Wa zakat malaha, dan menzakati hartanya. Wasomat, dan mau berpuasa di bulan Ramadan. Wahajat, dan mau haji, berangkat haji ke Baitullah. Wa ata'at ba'laha, dan apa nih? Mentaati suaminya. Wasanat farjaha, dan menjaga, memelihara kemaluannya. Tadkhulu jannata rabbiha min ayyi babin sya'at. Maka perempuan itu dipersilakan oleh Allah masuk surganya Allah dari pintu manapun yang ia kehendaki. Enak gak tuh perempuan? Weh, enak gak tuh perempuan? Ibu kalian ingetin ma, bun, umi, walaupun sibuk apapun, jangan lupa ninggalin sholat. Jangan lupa ninggalin sholat. Tetap sholat.
Sholat jangan tinggalin sholat. Zakat ayo zakat, puasa ya puasa. Karena perempuan yang rajin sholat, rajin bayar zakat, rajin puasa, kemudian haji ke Baitullah dan taat kepada suaminya dan mampu menjaga maluannya, maka Allah mempersilakan masuk surga dari pintu manapun yang dia kehendaki. Alhamdulillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in 'alamun. Alamun. Wa 'alamun. Wa 'alamul imani as-salatu. Kalau ilmu, kalau alamun adalah bendera, simbol. Nabi SAW bersabda, likulli syai'in alamun. Setiap sesuatu punya simbol. Tahu simbol? Tahu simbol bendera, contohnya bendera. Sekarang wa'allamul insan atau wa'allamul iman as-salatu, dan simbolnya iman adalah sholat. Jadi dengerin, simbolnya iman seseorang itu adalah ketika dia melaksanakan, mengerjakan yang namanya Jadi kalau ada orang mengaku muslim tapi tidak sholat, berarti imannya kropos, alias lemah, alias kurang, alias agak punya iman berarti. Karena simbol iman seseorang adalah ketika dia mengerjakan sholat, ketika mau melakukan, menjalankan yang namanya ibadah sholat. Itu ukuran orang muslim yang beriman. Jadi kalau kita ingin menilai seseorang itu muslim, imannya kuat, lihatlah sholatnya. Karena sholat menjadi ukuran iman seseorang. Maka ketika kita yang rajin sholat, itulah berarti iman kita kokoh. Alhamdulillah. Satu lagi, waqala sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha fis salati, ittaqullaha fis salati, ittaqullaha fis salati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sampai 3 kali, dengerin. Ittaqullaha fi sholati, takutlah kepada Allah dalam urusan sholat, takutlah kepada Allah dalam urusan sholat, takutlah kepada Allah dalam urusan. Kenapa? Karena sholat itu nggak gampang, kagak mudah. Oke. Di samping kita wajib mengetahui, wajib ilmunya sholat, termasuk rukun sukunnya sholat, syarat sahnya sholat, syarat wajibnya sholat, sunnahnya sholat, ada hayat, ada ab'ad, ada lagi apa? Sunnahnya apa lagi? Ya. Maka ibarat, dengerin, kenapa banyak orang yang sholat ibarat kayak lewat aja, padahal tujuan sholat adalah inna sholata tanha anil faksha wal sesungguhnya sholat itu adalah mencegah dari perbuatan faksha dan munkar, keji dan munkar. Maka sebelum kita melakukan sholat, kita belajar dulu, pahami dulu yang namanya ilmunya sholat. Insya Allah sholat yang nanti kita kerjakan adalah penentu amal kita.
Kalau sholatnya bagus, jadi semua amalnya ikut bagus. Kalau sholatnya jelek, semua amal yang kita kerjakan ikut jelek atau buruk, ya. Maka ittaqullaha fima malakat aymanukum. Ittaqullaha fi dha'ifainal mar'atil armilah wasayyibi wasabil yatimi. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fima malakat aymanukum. Yang mana engkau miliki iman kalian. Ittaqullah fi dha'ifain. Bertakwalah kalian fi dha'ifain kepada orang du'afa. Al-mar'atil armila, kepada janda-janda, yaitu janda-janda dha'ifah itu dhaif, lemah, yaitu janda yang memang janda udah sepuh, yang nggak bisa kerja, ya. Wasabil yatim, dan anak ya yatim yang tidak punya bapak, baik laki-laki maupun perempuan. Okay. Maka ketika kita melihat teman kita yang udah nggak punya bapak, jangan dibully, ya. Dengerin. Karena jadi kalau kalian berani membuli, ngatain orang atau anak teman kalian yang yatim, berarti kalian sama aja menghina Nabi Muhammad SAW. Bayangin Nabi Muhammad SAW dari kecil, umur berapa ditinggal bapaknya? Bayangin. Jadi kalau kalian masih ada yang suka ngatain temennya yang gak punya bapak, berarti kalian sama aja menghina Nabi Muhammad SAW. Hati-hati. Atau ada teman kalian yang udah gak punya bapak, sama ibunya diomongin gini kagak nikah lagi, astagfirullahaladzim, jangan. Berarti iman kalian tipis, tipis. Kalau tipis cepet robek. Baju aja kalau tipis robek, betul nggak? Kalau robek nggak bisa ditempel lagi, nggak bisa dijahit, kalau robek itu mah, ya. Apalagi membolong, ya kan? Oke, wa qala sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bis-shawab. Allahul kafi. Bekuleng kafi. Wa ni'mal kafi.
wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.